Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi agan-agan, atau selamat siang agan-agan, selamat malam agan-agan, kapanpun agan-agan yang melihat video saya di HP agan masing-masing. Nah, untuk agan-agan, di sini saya bakalan kasih informasi yang paling penting buat agan-agan, ya. Disimak baik-baik dan dilihat. Ini menyangkut tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, OJK baru-baru ini Satgas, yaitu waspada investasi, telah ditutup, yaitu 126 fintech lending ilegal dan juga 32 investasi tanpa izin oleh Satgas, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, kita patut bangga, ya. Kita patut bangga terhadap kinerja OJK, kawan-kawan. Kenapa saya bilang demikian, ya? Jadi dengan ditutupnya, ya, investasi tanpa izin atau fintech ilegal yang berbasis merugikan masyarakat, itu sudah sewajarnya ditutup sebelum banyak memakan korban tentunya, ya. Oke, jadi ini saya langsung masuk ke website dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, makanya buat agan-agan yang misalnya nih mau investasi atau mau pinjaman online, jadi alangkah baiknya agan-agan lihat dulu, ya, dari aplikasi tersebut. Apakah aplikasi tersebut terdaftar di OJK atau tidak? Nah, ya. Ini yang sebenarnya kita banyak yang keliru atau banyak yang tidak terlalu menghiraukan hal tersebut. Karena kenapa? Nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya, ya. Sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi tentunya. Nah, jadi ini banyak banget fintech yang ilegal yang telah ditutup, kawan-kawan, ya. Nah, jadi saya scroll dulu ke bawah. Ini kawan-kawan. Untuk lampirannya akan bisa langsung download ini, ya. Filenya berbentuk PDF, ya. Jadi ini siaran pers Satgas Waspada Investasi Tutup, yaitu sekitar 126 fintech lending ilegal dan juga 32 investasi tanpa izin. Ya, ini sebenarnya sungguh luar biasa, ya, untuk kinerja Otoritas Jasa Keuangan. Ini baru sekitar 2 hari yang lalu, per tanggal 25 September 2020. Ya. Jadi masyarakat lebih lega tentunya, ya, apalagi kita ini pencari dolar atau pencari uang di internet, penghasilan di internet, ya, lega rasanya. Nah, jadi seandainya nih ada yang bertanya, "Bang, aplikasi yang saya ikut itu ternyata telah ditutup oleh OJK. Gimana dong, Bang? Uang yang sudah saya top up." Nah, ya apa boleh buat, ya. Makanya sebelum kita memilih sesuatu aplikasi, ya, penghasil dolar atau rupiah, ya, kita lihat-lihat dulu dari segi aplikasi tersebut. Kalau seandainya menawarkan hal-hal yang masuk logika, kenapa enggak, ya? Saran saya sih pilih yang free saja tentunya, ya, ketimbang untuk melakukan top up besar-besaran, tentunya belum ada hasilnya, ya. Oke. Jadi very very simple buat kawan-kawan, ya. Kenapa saya ulang? Ini menyangkut tentang keuangan, ya. Keuangan yang luar biasa tentunya. Sekali lagi saya ajungkan jempol luar biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan tentunya,
yang sudah bekerja ya, mungkin siang malam atau sebaliknya ya. Jadi dengan cepat tanggap, tidak ada yang namanya lagi nanti fintech atau investasi tanpa izin yang beredar ya di kalangan masyarakat yang sekarang ini serba digital tentunya. Apalagi kita kan dipermudahkan dengan yang namanya hadirnya dengan sistem digital. Jadi kalau misalnya kita kekurangan uang, kita bisa langsung ya memilih aplikasi yang banyak bertebaran. Kita tidak perlu yang namanya ini ilegal atau enggak. Apalagi aplikasi tersebut memberikan uang pinjaman terhadap kita tanpa melihat bunga atau lain sebagainya, atau sudah terdaftar atau belum. Nah, begitu gampangkah zaman sekarang untuk mengambil uang dari sebuah aplikasi, apalagi pinjaman online tentunya. Apalagi sekarang dikit-dikit pinjaman online, dikit-dikit pinjaman online, bayar utang pinjaman online ya, kredit juga bayar pinjaman online. Jadi kita tidak pusing sebenarnya mikirin uang karena sudah ada pinjaman online. Nah, sekarang tambah pusing lagi kalau seandainya ya fintech ataupun investasi yang kita ikut tersebut tidak terdaftar di OJK atau tanpa izin. Luar biasa ya. Ini suatu pembodohan yang terjadi tentunya. Jadi kita sebelum melakukan atau sebelum mengambil pinjaman dari pinjaman online tersebut, ini kita harap hati-hati dan waspada tentunya ya buat kawan-kawan. Nah, mungkin sampai di sini dulu buat kawan-kawan ya. Sekali lagi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi saya ajungkan jempol sebanyak-banyaknya ya buat otoritas jasa keuangan atau OJK yang sudah susah payah atau ya segala macam lah ya untuk memberikan yang terbaik ya kepada masyarakatnya tentunya. Oke, karena ini saya tidak melampirkan aplikasi apa aja sih. Nah, oke. Sebenarnya sih penasaran ya, gimana kalau kita lampirkan aja? Boleh ya. Oke, kita langsung lampirkan saja ini aplikasi yang di mana ini sebenarnya ya. Aplikasi yang saat ini sedang ditutup ya oleh otoritas jasa keuangan. Nah, mungkin di sini deh di catatan berkas. Oke, sebentar saya screenshot dulu buat kawan-kawan. Screenshot pula ya. Sebentar kawan-kawan ya. Karena pun ini di mana nih? Ini dia. Jadi kita dari tadi muter-muter carinya di mana gitu ya. Nih, ini ada lampiran satu nih ya, kita coba buka ini buat kawan-kawan. Ya. Nah, jadi ini yang saya maksud tadi ini ya, aplikasi atau pinjaman online yang sudah ditutup ya tanpa izin. Anda bisa lihat sendiri nih. Ya, agan-agan saya perbesarkan sedikit. Nah, ini mulai dari koperasi produsen mitra wira terpadu atau yang namanya MyWin Trader ya. Ini banyak banget nih ya kawan-kawan ya. Bisa agan-agan lihat sendiri, ada yang namanya apa tuh ya. Pokoknya banyak deh ya. Terus kita coba lagi lihat lampiran yang berikutnya. Lampiran yang kedua.
ya. Nah, ini nih. Ini aplikasi daftar fintech ya, lending ilegal. Ini September 2020 yang sudah di-skat ini oleh OJK. Ini ada Rupiah, Bangun Dana, ada Biru Money, ada Burung Biru. Ini sebenarnya namanya unik-unik sih ya. Unik-unik sebenarnya ini. Ada Dana Baik. Sebenarnya banyak banget ini ya. Banyak banget ini. Nah, kita bisa lihat sendiri. Nah, ya. Oke, agak-agak bisa baca sendiri nanti di situs web dari OJK-nya. Ini saya lampirkan lagi buat kawan-kawan. Nah, ini dia nih lampiran daftar pelaku usaha gadai ilegal. Nah, ini dia. Ini dia nih, banyak banget nih. Nah, areanya pun nih, wilayahnya pun nih. Nah, coba agan-agan ya. Lihat. Ini ada nih agan-agan nih, lihat nih. Nah, aduh agan-agan ya. Jadi kita bisa lihat sendiri agan-agan ya. Jadi masih banyak ya. Masih banyak dari apa namanya? Masih banyak dari orang-orang yang pikirannya jenius sih sebenarnya, tapi merusak ya. Jenius tapi merusak ya, merusak orang banyak atau merugikan orang banyak. Nah, untungnya hadir yaitu otoritas jasa keuangan ini menjawab masyarakat tentunya untuk hal yang lebih baik. Oke, very very simple. Oke, itu aja ya. Salam sukses. Jangan lupa di like and subscribe. Bye bye kawan-kawan.